pemirsa, seputar Berita Petang kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah berita menarik di antaranya. Di akhir pekan ini, warga Jakarta dan sekitarnya meramaikan Pekan Raya Jakarta 2024. Ada banyak kuliner dan diskon yang ditawarkan. Pembongkaran lapak di Jalan Raya Bogor kini menyisakan puing-puing bangunan. Bagaimanakah respon pedagang terhadap pembongkaran lapak? Memasuki libur kenaikan kelas, kawasan Taman Literasi dipadati pengunjung. Apa daya tarik dari Taman Literasi ini? Berita tersebut kami rangkum eksklusif dan inilah seputar Berita Petang selengkapnya. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Putri Lestari dalam seputar Kabar Petang. Tempat wisata di Jakarta mulai ramai oleh pengunjung. Saat pekan liburan ini, salah satunya yaitu Jakarta Fair Kemayoran atau yang dikenal dengan Pekan Raya Jakarta. PRJ selalu hadir dalam rangka ulang tahun Jakarta ke-497. Libur ajaran baru tahun 2024 membuat tempat wisata yang ada di Jakarta mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Salah satunya adalah PRJ. PRJ atau Pekan Raya Jakarta yang berlokasi di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi salah satu destinasi wisata saat liburan berlangsung. Banyak produk dengan berbagai diskon besar-besaran yang dapat diserbu oleh para pengunjung. Selain itu, tersedia juga area bermain untuk anak-anak hingga orang dewasa. Jakarta Fair Kemayoran dibuka pada pukul 10 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Barat untuk weekend. Sementara untuk weekdays, PRJ buka pukul 3:30 sore hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Terlihat ramai pengunjung mulai dari keluarga yang membawa anak-anaknya, maupun anak-anak remaja dengan teman-temannya. PRJ tahun ini diadakan mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 14 Juli 2024. Ada banyak brand dan juga produk dengan diskon besar-besaran. Selain itu, ada banyak aneka kuliner seperti kerak telur, dan kuliner khas Betawi lainnya. Ada berbagai stand yang dapat dikunjungi di PRJ seperti stand makanan, otomotif, teknologi, hingga peralatan rumah tangga. Selain itu, ada juga banyak jajanan viral enak dengan harga murah. Salah satunya seperti mie dengan harga 10.000. Pengunjung sudah bisa mendapatkan mie goreng dengan porsi yang cukup banyak. Jajanan ini menjadi salah satu yang sangat viral di PRJ sampai-sampai pembeli perlu antri sampai 45 menit. Sehingga jajanan kuliner yang sangat banyak ini, PRJ juga memberikan konser yang meriah dengan menampilkan penyanyi-penyanyi yang terkenal dan populer. Harga tiket masuk acara ini pun cukup terjangkau, yaitu mulai dari Rp30.000 hingga Rp45.000. Harga ini disesuaikan dengan paket yang diambil oleh para pengunjung. Berita selanjutnya pemirsa, 331 lapak bangunan semi permanen pedagang kaki lima yang berdiri tanpa izin di sepanjang jalur Puncak Bogor, Jawa Barat sudah dibongkar petugas. Kini bangunan liar yang berdiri puluhan tahun itu tinggal menyisakan puing-puing bangunan. Pembongkaran lapak ini sangat merugikan para pedagang. Beginilah kondisi lapak kaki lima di Jalan Raya Bogor usai dibongkar. Lapak yang berdiri tanpa izin itu dibongkar petugas pada Senin 24 Juni 2024. Saat pembongkaran tersebut terjadi perlawanan dari para pemilik. Bahkan sempat terjadi bentrok antara pemilik dan petugas. Ratusan lapak bangunan pedagang yang dibongkar ini tersebar di 3 desa. Ketiga desa tersebut yakni Desa Batu Layang, Tuku Selatan, dan Tuku Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan pengamatan kami, pada Selasa 25 Juni 2024, selepas pembongkaran di lokasi, kini sepanjang Jalan Raya Puncak tinggal menyisakan puing-puing bangunan. Tak jauh dari puing-puing yang berserakan, para pemilik lapak saling bergotong royong untuk mengambil barang yang tersisa. Tampak mereka tengah sibuk mengumpulkan sisa plang yang hancur untuk ditimbang lalu dijual ke penjual rongsokan. Salah satu pedagang yang berada di lokasi mengatakan pemerintah Kabupaten Bogor tidak manusiawi melakukan pembongkaran lapak miliknya. Ia bersama temannya hanya bisa pasrah dan tak tahu lagi harus kemana untuk berdagang. Apalagi mereka mengaku hanya rakyat kecil biasa.
Pedagang pakaian lainnya juga mengaku kecewa atas pembongkaran lapak yang dilakukan oleh Satpol PP. Pedagang ini mengaku sudah 28 tahun berjualan di pinggir Jalan Raya Puncak, tepatnya di Blok Masjid At-Tawun. Di sisi lain, Kasat Pol PP Kabupaten Bogor, Cecep Iman mengatakan, penertiban dilakukan agar pengembalian fungsi jalur di kawasan itu. Pihaknya mengaku sudah memberikan sosialisasi dan himbauan untuk para PKM. Tim Liputan UHAMKA TV. Kita beralih ke berita selanjutnya. Masih dengan suasana liburan membuat tempat wisata lebih ramai dari biasanya. Di wilayah Blok M tepatnya, ada taman literasi terpantau ramai dan terdapat banyak aktivitas. Kita sudah terhubung dengan reporter kita, ada Putri Lestari di Taman Literasi Blok M. Ya Putri, bagaimana keadaan di sana? Dan silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Putri Lestari yang ada di studio. Selamat sore pemirsa, saya Putri sedang berada di Taman Marta Kristina Tiahahu atau biasa disebut dengan Taman Literasi. Sore ini, di hari Kamis 27 Juni 2024, Taman Literasi terlihat cukup ramai mengingat anak sekolah sudah memasuki libur kenaikan kelas sejak Senin 24 Juni lalu. Terlihat antusiasme warga Jakarta untuk menghabiskan waktu di taman yang ada di Blok M ini. Suasana yang mereka pancarkan juga ceria dan penuh kegembiraan. Para pengunjung, terutama anak-anak, remaja dan juga orang tua, memadati Taman Literasi untuk menikmati waktu luang mereka. Walaupun cuaca sempat hujan, namun tidak menyurutkan antusiasme masyarakat dalam berkunjung ke Taman Literasi. Taman Literasi menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati beragam kegiatan di Pusat Integrasi Jakarta Selatan ini. Terlihat taman ini didominasi oleh remaja sampai dengan orang tua. Tidak jarang ditemukan juga anak-anak yang sedang membaca buku di samping kolam air yang berada di tengah Taman Literasi. Banyak juga yang membawa pasangan mereka dan memilih melihat senja dari lantai 2 taman ini. Jadi, Taman Literasi terdiri dari 2 lantai. Di lantai yang pertama ada perpustakaan. Meski tidak terlalu luas, namun jumlah buku yang tersedia cukup lengkap. Mulai dari buku anak, novel remaja, hingga ensiklopedia. Ada juga beberapa kafe yang menawarkan menu yang menarik dan menjadi spot nongkrong favorit. Di antaranya ada Jurnal Cafe, Pastai by the Park, Fruju, dan masih banyak lagi. Di lantai 2-nya ada ruang terbuka dengan tanaman yang ada di sekelilingnya, membuat udara menjadi semakin sejuk. Selain itu, terdapat juga kegiatan khusus yang menarik perhatian pengunjung, yaitu konser gratis yang sering diadakan di tengah Taman Literasi. Konser gratis ini telah menjadi daya tarik utama bagi masyarakat setempat, karena menampilkan penyanyi-penyanyi ternama dan hits di kalangan anak muda. Seperti konser yang akan diadakan pada hari Jumat 28 Juni esok. Ada Sal Priadi, Dere, Raisa Anggiani, Nabila Takia, dan deretan penyanyi lainnya. Pertunjukan musik yang meriah dan gratis diadakan Taman Literasi berhasil menciptakan suasana yang menyenangkan bagi pengunjungnya. Konser tersebut tidak hanya menarik bagi penggemar musik, tetapi juga berkesan bagi anak-anak, remaja, dan juga orang tua. Dengan adanya konser gratis ini, Taman Literasi menjadi tempat yang selalu ramai pengunjung dan diharapkan dapat memperkuat minat baca dan juga literasi masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jakarta. Demikianlah laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada Putri di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Putri yang menyampaikan langsung dari Taman Literasi Blok M, Jakarta Selatan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan seputar kabar petang setiap hari Senin sampai hari Jumat pada jam 4 sampai jam 5 sore hanya di UHAMKA TV. Saya Putri Lestari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.